Jatuh cinta. Halo. Halo, Harlan. Ini Vina. Wah, apa cewek gila ini nelfon gue? Iya, ada apa? Saya tahu persis. Kamu pasti kaget kenapa saya telepon kamu. Halo? Halo, Lan. Kamu masih di situ kan? Kamu mau apa sih? Saya mau ketemu kamu. Mau ketemu saya? Kamu belum ngerasa puas? Udah nginjek kecoa? Duh, segitu dendamnya kamu. Lan, orang yang dendam itu dunianya tuh sempit. Mau sempit kek? Mau luas kek? Itu urusan saya. Ini anak ya segitu takutnya deh. Orang diajak ngomong aja gak berani. Cewek bener-bener udah sinting kali ya. Halo? Lan, kamu kok jadi kayak gini sih? Saya tuh ngajak kamu ngomong baik-baik. Tapi kamunya kayak saya mau ajak berantem aja deh. Emangnya kamu darah tinggi ya? Sorry aja ya. Saya nggak suka kamu anggap seperti yoyo. Yang kamu lempar dan kamu tarik kembali sana kamu. Yang anggap kamu yoyo tuh siapa? Orang saya telepon kamu mau minta maaf kok. Kalau ini cuma lelucon, sorry. Saya lagi nggak selera untuk dengarkan lucon kamu. Ini bukan lelucon. Saya mau ngasih tahu sama kamu ya. Saya tuh nggak pernah nyembah cowok manapun. Dan mudah-mudahan seumur hidup saya nggak akan pernah ngelakuin itu. Kalau kamu nganggap diri kamu tuh segitu tingginya, seharusnya kamu introspeksi diri dong. Yang harusnya minta maaf kan kamu, bukan saya. Apa yang saya lakuin kemarin itu cuman reaksi dari perbuatan kamu, Lan. Tapi reaksi kamu terlalu berlebihan, Vin. Ya, buat perempuan timur seperti saya, justru perbuatan kamu yang terlalu berlebihan. Saya yakin kok orang tua kamu nyekolahin kamu jauh-jauh ke Amerika buat nambah ilmu dan wawasan kamu. Bukan supaya kamu niru sisi negatif dari barat. Sampai kamu nganggep perempuan di sini sama murahnya sama perempuan di sana. Sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau jadi teman saya silakan. Tapi kalau kamu tetap nganggep diri kamu benar, ya itu juga hak kamu. Sorry, Vin. Saya juga minta maaf sama kamu. Dan saya ingin semua kembali seperti awal waktu kita ketemu dulu. Jadi, kamu gak keberatan kalau kita ketemu lagi? Vin, saya akan merasa bodoh kalau saya melakukan kamu. Makasih ya, Lan. Saya akan kasih tahu kamu begitu saya ada kesempatan. Dah. Bye, Vin. Untung saya lagi gak puasa, jadi bisa bebas ngadalin kamu. Gara-gara kamu, si Harlan jadi korban. Tuh anak tuh kasihan. Jauh-jauh sekolah ke Amerika, begitu pulang ke sini, jadi alat Mario untuk ngejauhin saya. Tapi sekarang dia bisa jadi alat saya untuk ngejauhin kamu dari Mario.
sudah merampas yang seharusnya menjadi milik saya. Lalu, sekarang kamu pikir kamu akan terus menikmatinya, hah? Saya memang cinta dengan Arya sejak awal. Dan haram buat saya merebut suami orang. Kamu silahkan tanya dengan Arya sendiri. Saya tidak pernah merampas dia dari kamu. Tapi dia yang lari dari keserakahan kamu. Sampai dia mengejar saya. Dan saya tidak bisa menghindar. Hei, kamu boleh sembunyi di balik 1000 argumentasi. Tapi ingat, kamu jangan mengira kamu akan selalu menikmati apa yang kamu pikir itu adalah milik kamu. Saya akan menghancurkan hidup kamu, apapun caranya. Seperti dulu kamu menghancurkan hidup saya. Dia bilang apa barusan? Dia masih mengira kalau saya yang merebut Arya dari dia. Biar mama aja yang nyetir ya. Kenapa? Saya nggak apa-apa kok, Ma. Saya udah tahu sifat dia dari dulu. Tolong hubungin Franz sekarang, supaya dia datang kemari. Kamu kan minta saya kemari untuk membicarakan masalah draft konsep kerjasama dengan Raja. Kenapa mesti panggil Franz segala? Arya tidak mudah untuk kita runtuhkan. Dan saya rasa Raja dan istrinya tidak cukup ampuh untuk menumbangkan Arya. Arya itu harus diserang dari berbagai penjuru. Dari istrinya, dari anaknya. Dan tahu nggak, saya baru saja menteror istrinya. Dan sekarang saya mau minta tolong sama Franz untuk mencari tahu siapa anak perempuan Arya itu. Kalau kamu sudah mulai berpikir untuk menculik anak Arya, saya mundur. Lebih baik saya mundur. Karena ini berkaitan dengan perbuatan kriminal. Hai, saya tidak sebodoh itu, Hamid. Goblok gini ya. Mau-maunya gue kerja sama cewek brengsek. Sorry ya, saya bikin kamu nunggu. Nggak apa-apa kok. Ini mungkin hukum karma. Biasanya saya yang tunggu cewek, sekarang malah saya yang terpaksa nunggu cewek. Seharusnya sih Mario juga kena karmanya. Kenapa? Penyebab kemarahan saya ke kamu bukan 100% karena kesalahan kamu. Sebagian ya karena kesalahan Mario. Terus terang, sebetulnya saya kesel banget sama Mario. Kamu kesel sama Mario? Iya, berkali-kali dia mempermainkan saya dengan cara yang menjengkelkan. Mungkin kalau ceweknya bukan saya, tuh cewek udah pengen nyekek Mario kali sampai Mario mati. Masa sih? Kelihatannya dia alim. Kamu kok kayaknya kaget banget sih? Lan, di negeri kita ini banyak banget serigala yang berbulu domba. Dan kita bisa temuin itu mulai dari jalanan sampai ke tingkat elit politik. Jadi menurut saya kalau Mario gitu nggak aneh kok. Saya mau ini dijadikan cover untuk penerbitan kita yang akan datang. Loh, kita kan sudah memutuskan Lia untuk cover mendatang, Pak. Ya, keputusan itu kan bukan harga mati. Masalahnya sudah nggak keburu, Pak. Vina kan bisa untuk nomor berikutnya. Kenapa nggak keburu? Kita masih punya waktu. Bukan soal waktu, Pak. Tapi pracetaknya sudah selesai, Pak. Ganti aja. Apa masalahnya sih? Waktu. Kita ini bisa kerja lembur. Dan
soal biaya yang udah dikeluarkan, itu nggak jadi masalah. Ini bukan keinginan pribadi saya, tapi semata-mata karena didasarkan pertimbangan bisnis. Untuk penjualan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, memang kita tidak membutuhkan Vina. Tapi untuk di Jawa Timur dan khususnya Surabaya, itu pengaruhnya akan besar sekali. Karena Vina adalah top model di Surabaya. Dan ini akan mempengaruhi dampak pemasaran kita di sana. Pak Iwan, segera hubungi Vina dan kita harus siapkan foto-foto eksklusif. Baik, siapa? Oke. Rapat sampai di sini dulu dan saya tunggu laporannya jam 4 sore nanti. Kamu lihat apa? Kayaknya ada udang di balik batu nih, Bos. Seperti yang saya katakan tadi, pemuatan foto Vina ini semata-mata karena kepentingan bisnis. Ya, saya tidak akan pernah dan tidak akan mencoba untuk mencampur adukan kepentingan bisnis dengan urusan pribadi. Ya, syukur Bos kalau begitu. Itu jawaban yang saya tunggu. Ya, tapi terus terang, secara jujur, saya memang... Suka, pasti suka. Bener, ada udang tadi. Udang? Udang apaan? Nah, udang yang di balik batu tadi. Kamu itu. Pasti kamu heran ya? Saya sendiri ngerasa heran. Sudah 4 bulan ini saya kembali dari Amerika. Dan pekerjaan ini membuat saya sering sekali ketemu dengan berbagai tipe wanita cantik. Ya, tapi baru kali ini dengan Vina, saya ngerasa ada satu getaran yang aneh gitu. Nah, Bos udah kena setrum pada pandangan pertama. Ya, saya belum bisa mengatakan sejauh itu. Semua ini butuh proses. Ya, kalau saya suka sama dia, itu benar. Udah kesetrum dia. Saya nggak nyangka kalau Mario sampai segitu tega bikin mabuk kamu di depan umum. Makanya, saya pengen banget ngasih pelajaran sama Mario. Untuk itu, saya butuh informasi lah. Informasi soal Mario dan temen ceweknya yang namanya Putri. Informasi apaan maksud kamu? Ya, informasi tentang acara pertemuan mereka. Tapi saya bingung mau minta bantuan sama siapa. Kalau saya minta bantuan sama kamu, nanti kamu kira saya manfaatin kamu lagi. Kamu gak usah sungkan. Pokoknya, saya akan bantu kamu. Setelah saya mendengar cerita kamu, saya sependapat bahwa Mario itu harus diberi pelajaran. Kira-kira apa ide kamu? Ma, saya tidak bilang Ami bodoh. Tapi perempuan itu sangat licik. Setiap langkah yang dia lakukan pasti mempunyai tujuan kotor. Yang dia lakukan terhadap Dewi tadi adalah untuk memancing reaksi saya. Jadi kalau menurut saya, tidak usah kita tanggapi. Arya, demi ketenangan kalian berdua, Mama sarankan sebaiknya kamu bicara sama Ami. Kamu jelaskan semua persoalannya, agar Ami tidak menjadikan Dewi sebagai kambing hitam atas kegagalannya dalam membina rumah tangga sama kamu dulu. Saya rasa saya setuju dengan Arya, Mah. Ami nggak usah kita tanggapi lah. Ma, kalau kita memberikan reaksi, itu sama dengan kita menjerumuskan diri ke dalam pola permainannya Ami. Biarlah Ami menjadi budak dendam dan kebencian yang dia pelihara sendiri dalam hatinya. Karena perbudakan dendam dan kebencian itulah yang akan membanjiri hidupnya dengan air mata kesedihan. Kemarahan yang dia coba lemparkan kepada kita sebenarnya kemarahan terhadap dirinya sendiri dan kegagalan terhadap dirinya sendiri.
Yang dia inginkan terhadap kita adalah kita terpancing untuk menangkap kemarahan itu. Kalau kita acuhkan dia sendiri yang akan terjerumus ke dalam kegelapan hatinya, Mal. Orang yang punya rasa dendam dan dengki seperti Ami, sebenarnya dia sedang menggali kuburannya sendiri untuk kebahagiaan yang seharusnya bisa dia miliki dalam kehidupannya yang baru. Kalian tahu apa yang Mama banggakan dari kalian berdua? Kekompakan kalian. Kalau saja semua keluarga bisa kompak seperti kalian, setiap kali kita menoleh, kita akan melihat kebahagiaan di mana-mana. Apa yang kalian katakan membuat Mama teringat apa yang pernah dikatakan oleh almarhum papamu. Orang yang bahagia ibarat bunga yang menebarkan keharuman di sekelilingnya. Orang yang tidak bahagia ibarat bangkai yang menebarkan bau busuk di segala arah. Ya ampun, buset deh. Keterlaluan nih anak. Bangun. Gila si gendut. Kesini bukannya belajar, dia malah 3M lagi. Makan, minum, molor. Heran deh. Padahal waktu pertama lo kesini gue udah bilangin, kok cobalah kalau lagi belajar serius dikit. Ini udah mau ujian. Dia malah tidur lagi. Mana mungkin mau dilihat kayak gitu, dengerin. Iya, padahal gue udah kasih contoh. Handphone gue matiin udah, biar nanti nggak ganggu, telepon dari mana aja masuk, termasuk dari pacar gue. Kayaknya nih anak mesti dikerjain nih, Ger. Yoi men, gimana caranya? Oh, apaan ya? Mimpi lo. Ya, gila lo ya. Gendut sialan lo. Terus ujian orang itu anak-anak enggak dikerjain lo. Gue gak nyangka lu badan aja gede tapi takut sama kecoa. Payah lo. Makanya jangan tidur mulu. Belajar. Suruh badan gue ya. Lagi ngapain sih tuh orang? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat deh? Kamu lagi nelpon siapa sih? Mau nelfon Mario, mah. Tapi dari tadi aku teleponin cuma nggak ada yang ngangkat. Orang lagi belajar kok mainan telepon. Gimana mau konsentrasi, Non? Justru aku nggak bisa konsentrasi kalau aku nggak nelfon Mario dulu, mah. Kenapa aku pengen nelfon dia? Karena aku pengen ngingetin Mario supaya dia terus belajar. Supaya dia nggak lupa untuk belajar.
Karena aku nggak mau kalau sampai Mario tuh IP-nya turun. Kata kamu dia anaknya pinter. Kok kamu pakai bingung segala? Tapi sekarang masalahnya udah beda, Ma. Mario butuh dukungan dari aku. Apalagi orang tuanya Mario, ibunya lebih parah lagi, yang terus-terusan ngawasin Mario sampai akhirnya membuat Mario jadi stres kayak sekarang. Dan kalau Mario IP-nya sampai turun, pasti ibunya akan mencari alasan tambahan supaya Mario nggak bisa lagi deket sama aku. Ada apa sih, Ma? Putri, kelihatannya semakin serius dengan Mario. Ya, itu kan bukan rahasia lagi, Ma. Tapi sekarang keadaannya semakin sulit karena Putri punya rasa tanggung jawab terhadap prestasi kuliah Mario. Karena cuma itu satu-satunya hal yang bisa memperkecil peluang Sandra untuk tidak menggugat hubungan Putri dengan Mario. Keadaan semakin rumit sejak mereka saling jatuh cinta. Dulu kalian minta Mama untuk bersikap tenang dan mengharapkan waktu akan menolong memecahkan semua persoalan ini. Sekarang kalau kalian membicarakan hal ini dengan Putri, Mama khawatir hal ini akan mengganggu konsentrasi Putri. Karena sebentar lagi dia akan menghadapi ujian semester. Jadi, apa hasil temuan dari Franz? Anak Raja memang pacaran serius dengan anaknya Arya. Tapi Raja dan istrinya tidak merestui hubungan itu. Oh, jadi karena itu Sandra ingin menjodohkan Vina dengan anaknya. Vina adalah foto model yang tinggal di rumah mereka. Jadi dengan kata lain, Mario sudah tidak ada hubungannya lagi dengan putri anaknya Arya itu kan? Menurut Fran masih. Mereka itu backstreet. Mario tidak mau dijodohkan dengan Vina. Mario tidak berani menolak terang-terangan karena dia takut dideportasi oleh orang tuanya ke luar negeri atau ke kota-kota lain. Hebat. Saya kagum sama Franz. Dia bisa mendapatkan informasi serinci ini. Itu kebetulan keponakannya satu kampus dengan mereka. Iya, saya tahu. Dunia itu memang sempit. Tapi saya tidak mengira kalau dunia kita sesempit ini. Ngapain? Belajar lo ujian. Iseng aja lu. No, lu lagi berantem sama Eko? Ih, kok lo nanyanya gitu sih? Dapet gosip dari mana? Ya abis, Eko kayaknya pakaiannya ngambil semua. Asal deh, ngarang. Gua nggak ngarang. Lu lihat dong pakaian si Eko. Tuh kan? Jangan barang langka nih, barang langka. Ngaco lo. Kok gitu? Makanya gue nanya lu. Kacau banget sih, gila. Aneh banget pakaian lu. Ini celana monyet apa celana beruk? Gak ada pantas-pantasnya enggak? Jangan ngeledek lo. Kalau lo tahu khasiat pakaian gue ini, lo pasti mau nyewa sama gue deh. Lihat aja ntar. Tahu lo. Lo nggak usah sewot gitu dong. Barusan juga gue mau ngomong gitu tuh. Ya lo mau ngatain gue pakai celana beruk kek, mau pakai celana monyet kek, serah lo deh. Yang penting pakaian ini membawa keberuntungan buat gue. Ibaratnya jimat buat gue. Jimat? Jimat apaan? Jimat buat bisa terbang kayak Superman ya? Jelasin yo, udah gue semain. Gini, dulu waktu kita masih SMA,
Teptanas, kok pakai baju ini? Ini kebesarannya nih. Udah. Hasilnya lulus juga. Terus gue pakai ini juga nih untuk ujian masuk perguruan tinggi ini. Hasilnya diterima, lulus. Akhirnya ketemu sama kamu deh. Gue gak nyangka deh pikiran lu tuh jadi cetek gitu. Walaupun lu pakai jimat segudang menyas tumpuk-tumpuk, kalau lu nggak belajar tetap aja lu nggak bakal lulus, gendut. Ya kita lihat aja deh ntar. Lo yakin banget sih? Emangnya jin penunggu baju lo itu bakal ngebisikin jawabannya? Enggak mungkin. Selalu deh, lu mau ngomong apa kek? Selalu. Mau kemana lu? Gue mau belajar di tempat yang gak ada kecoanya. Doi ngambek. Gue gak nyangka sekarang sih aku jadi percaya tahayul gitu. Ger, lo tuh sebagai temennya mestinya bilangin si Eko dong supaya gak jadi aneh kayak gitu. Gimana sih lo? Ya, gimana dong Put? Gua sama Mario udah coba ngebilangin, cuman dia maunya kayak gitu. Gimana dong? Mau gua apain? Mau gua ajak berantem memangnya si Eko? Aneh juga temen lo. Lo belajar apa mau jadi masinis sih? Mondar mandir kayak kereta lansir aja sih. Belajar sih belajar, tapi jangan mondar mandir kayak maling mau cari sasaran gitu dong. Gue jadi nggak bisa konsen belajar nih. Sana lo jauh-jauh dari gue deh. Lu kok sangat gitu kok? Yang nama pakai baju ajaib itu nggak ada pakai belajar lagi. Nama juga ajaib. Gimana sih lu? Ini namanya tuh formalitas, tau nggak? Jadi kalau cewek gue ngeliat ntar, dia tahu kalau gue tuh bener-bener serius. Cewek lu tuh nggak mungkin percaya begitu, itu namanya munafik kok. Udah deh, nggak usah pakai teori gitu deh. Serah gue dong. Ru, lo baca buku apaan sih? Lo belajar teori akuntansi? Iya, kenapa? Lo kok yang aneh sih? Gue baca beginian? Lah, sekarang kan ujian metode penelitian. Hah? Yang benar kok. Waduh, mampus gue. Daripada lo banyak belajar tapi salah baca buku, mendingan kayak gue, diam tapi menghanyutkan. Tahu lu. Mario, Gary, Anto, tolong dibagikan ini. Jangan dikerjakan sebelum ada perintah ya. Tok. Sini. Iya Pak. Tok, ini bangku kamu? Betul Pak. Bapak kamu tukang batik? Tukang batik? Bukan Pak. Tapi kelihatannya kamu pinter batik, Tok. Tapi sayang, motif contekannya menyimpang. Motif contekannya itu mata kuliah metode penelitian. Iya Pak. Kalau begitu kamu pindah meja. Baik Pak. Benar kata Anto tadi ya. Dia tenang tapi menghanyutkan. Kok dia mah bukan tenang menghanyutkan, tapi tenang terus hanyut sendiri. Rasain.
Yang mengerjakan sebelum perintah nilainya dikurangi 1. Yang terlambat mengembalikan kertas ujian nilainya dikurangi 1. Yang menyontek tapi tidak ketahuan, itu namanya nasib baik yang tidak baik. Karena urusannya dengan Allah yang Maha Mengetahui. Yang menyontek tapi ketahuan, itu baru namanya mimpi buruk. Nilainya E tanpa kompromi. Oke? Selamat bekerja. Kamu ini gimana sih? Bukannya tadi siang kita udah sepakat kalau mulai malam ini kita harus belajar karena kan ujian udah di depan mata. Dan kita kan juga udah sepakat kalau kita nggak akan teleponan kalau nggak penting-penting banget. Saya telepon kamu itu karena penting, Put. Saya mau bilang saya sayang sama kamu. Kamu nelfon saya cuman mau bilang itu aja? Loh, itu kan penting. Tapi untuk sekarang ini ada satu hal yang jauh lebih penting daripada hal itu, yaitu belajar. Tapi sekarang saya juga lagi belajar sikap papa kamu ke mama kamu. Tadi siang kamu kan udah terus-terusan ngomongin cinta. Jadi kan aku udah ngerti kalau kamu sayang sama aku. Put, kata pakar soal cinta nih, sayang itu harus diucapkan setengah hari 1 kali. Sekarang kan setengah harinya udah lewat. Waktu udah mepet kayak gini, kamu kok masih sempet-sempetnya sih ngebaca soal begituan? Harus disempet-sempetin dong, Put. Cinta itu ibarat tanaman. Kalau pengen tumbuhnya bagus, itu harus disiramin sama dipupukin tiap hari. Tapi kamu pernah belajar nggak? Kalau tanaman itu kebanyakan disiram dan kebanyakan dikasih puput, bisa-bisa malah tanaman itu malah mati. Itu pekarangan kalau di rumah kamu mungkin begitu. Tapi kalau pekarangan tanaman di hati saya, Put, makin banyak dipupukin, makin banyak disiramin, itu justru makin subur. Kamu nih kayaknya tiap hari makin aja ya jago gombalnya. Tapi yang anehnya, kok saya jadi makin sayang ya sama kamu? Mendingan kita teleponnya udahan dulu ya. Kita kan sama-sama harus belajar, oke? Muah. Bye.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.